I'm going on during this time. I feel there's no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah anak-anak ibu kabarnya baik sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya kita mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Persilakan duduk kembali. Ya. Sekarang ibu mau mengabsen kalian. Dengarkan baik-baik ya. Jangan ribut. Ahmad Aulia, Ahmad Pahraji, Dina Fatimah, Farida. Iya. Alhamdulillah anak-anak ibu hari ini bisa berhadir semua. Kalian memang anak yang rajin. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Sekarang kalian rapikan pakaian dan juga sampah yang ada di sekitar bangku kalian. Buang ke tempat sampah ya. Ya, semuanya sudah selesai? Ya. Anak-anak ibu sudah terlihat rapi dan juga bersih. Nah, sekarang ibu mau nanya, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, bagus. Sekarang kalian keluarkan alat tulis dan juga buku pelajaran, dan masukkan barang yang tidak diperlukan ke dalam tas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita terlebih dahulu tepuk semangat agar pelajaran kita hari ini lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak, lalu pembulatan bilangan desimal, dan membuat kolase. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama ialah setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal yang benar. Setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat dan menciptakan kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas cara untuk mempertahankan padi agar tetap bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar tetap bisa dipertahankan? Iya, benar sekali. Nah, perhatikan slide yang ada di depan. Ini adalah gambar tumbuhan. Nah, apa saja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Benar, jadi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah sebagai sumber energi, sumber makanan, obat-obatan, sebagai sumber pakaian, misalkan contohnya yaitu
menggunakan kapuk, kapas, dan getah karet. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan bakar. Kemudian, apakah yang kita makan sehari-hari ini juga berasal dari tumbuhan? Betul sekali. Apa yang kita makan hari ini atau sehari-hari yaitu berasal dari tumbuhan, seperti nasi yang berasal dari padi, kemudian roti yang berasal dari gandum, popcorn yang berasal dari jagung, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap makanan yang kita makan sehari-hari? Ya, benar sekali. Jadi, sikap kita terhadap makanan yang kita makan sehari-hari yaitu menghargai makanan tersebut, tidak membuang-buang makanan, mengelola makanan dengan baik, dan juga menjaga kebersihan makanan. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca teks cerita tentang Benny di halaman 7. Nah, dipersilakan untuk kalian membaca dan memahaminya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dan memahaminya. Ya, waktu membaca sudah habis. Sekarang Ibu akan membagi kelompok, ya, yang mana sebelumnya kan kita membagi kelompoknya dengan cara undian. Hari ini kita akan membagi kelompok dengan cara berhitung. Apakah semuanya setuju? Ya, kalau setuju, mari kita mulai berhitung dari sebelah kanan. Ya, berhitung sudah selesai. Bagi yang mendapatkan nomor 1, dia adalah kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, dan seterusnya. Nah, untuk nomor 1 duduknya di depan, 2 di depan juga, 3 di depan. Kemudian 4 dan 5 di belakangnya, 4 situ dan 5 sini. Ya. Nah, sekarang untuk kelompok 1, Ibu beri nama kelompok jagung, kelompok 2 mentimun atau timun, kelompok 3 wortel, kelompok 4 kentang, dan kelompok 5 tomat. Ya, dipersilakan kepada perwakilan kelompok untuk mengambil nomor kepala. Ya, sekarang adapun aturan kelompok atau diskusi kita hari ini, yaitu setelah berdiskusi itu kan masing-masing kelompok sudah mendapatkan nomor kepala dari 1 sampai 4. Nah, jadi setelah berdiskusi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Misalkan untuk setiap nomor kepala 4, apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Jadi yang menjawabnya khusus nomor kepala 4 saja ya. Yang mana yang cepat itu yang menjawabnya. Paham? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKK kepada kalian. Apakah semuanya sudah dapat? Ya, sekarang Ibu persilahkan kepada kalian untuk berdiskusi. Harap tenang dan jangan ribut ya. Ya, apakah semua kelompok sudah selesai pengerjaannya? Ya, kalau sudah selesai, kita mulai saja pertanyaan yang pertama. Bentar, Ibu mau mencari nomor urut yang duluan Ibu panggil. Untuk setiap nomor kepala 2, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Ya, kelompok tomat duluan mengangkat tangan. Ibu persilahkan untuk menjawab. Betul, kelompok tomat mendapatkan 1 bintang.
kepala 4, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Ya, dipersilahkan kepada kelompok jagung untuk menjawab. Iya, benar sekali. Kelompok jagung mendapatkan 1 bintang. Sekarang untuk tiap nomor kepala 1, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Wah, kelompok tomat lagi. Ya, dipersilakan kepada kelompok tomat untuk menjawab. Ya, kelompok tomat mendapatkan 1 bintang. Sekarang untuk tiap nomor kepala 3, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Ya, dipersilahkan kepada kelompok timun untuk menjawab. Ya, betul, kelompok timun mendapatkan 1 bintang. Sekarang untuk tiap nomor kepala 2, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya, dipersilakan kepada kelompok wortel untuk menjawab. Betul, kelompok wortel mendapatkan 1 bintang. Sekarang untuk tiap nomor kepala 4, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, kepada kelompok kentang dipersilahkan menjawab. Ya, betul sekali, kelompok kentang mendapatkan 1 bintang. Sekarang untuk tiap nomor kepala 3, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, kelompok tomat mengangkat tangan duluan lagi. Ya, dipersilakan kepada kelompok tomat untuk menjawab. Iya, benar sekali, kelompok tomat mendapatkan 1 bintang. Sekarang karena semua pertanyaan sudah terjawab, kita akan menghitung jumlah bintang yang diperoleh tiap kelompok. Kelompok 1 berapa bintang? 1 bintang. Kelompok 2 1 bintang. Kelompok 3 1 bintang juga. Kelompok 4 1 bintang. Kelompok 5 3 bintang. Ya, karena di sini yang mendapatkan banyak bintang adalah kelompok 5, jadi pemenangnya adalah kelompok 5 atau kelompok tomat. Kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut, 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 salut. Ya. Ibu akan memberikan reward atau hadiah kepada kalian dulu ya. Dipersilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan mengambil hadiahnya. Ya. Nah, kelompok 2 sampai 5, maaf, yang menang tadi kan kelompok 5, ibu salah sebut kelompok 5 atau tomat. Sekarang yang kelompok sisanya, jangan khawatir, kalian juga mendapatkan hadiah. Nah, ini ambil bagi ya di dalamnya. Ya. Sekarang ibu mau kalian membuka halaman 8, yaitu tentang berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar pertama yaitu petani sedang membajak sawah. Di mana membajak sawah ini kita bisa menggunakan tenaga hewan seperti kerbau atau sapi, dan juga karena sekarang zaman teknologi canggih, jadi kita bisa menggunakan traktor untuk membajaknya. Membajak ini biasanya diperlukan waktu sekitar 1 hari. Kemudian yang gambar kedua yaitu seorang petani yang menanam padi, dimana setelah padi ditanam
menanam benih atau bibitnya terlebih dahulu. Menanam padi ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Lalu yang gambar ketiga yaitu padi mulai berbiji, di mana padi ini biasanya membutuhkan waktu 100 hari setelah ditanam tadi berbiji. Lalu gambar yang keempat, petani sudah melihat padinya matang atau tumbuh. Nah, padi matang ini biasanya membutuhkan waktu 120 hari. Lalu gambar selanjutnya yaitu petani sudah mulai memanen padi di hari ke-102. Dan di sini petani menggiling padi, lalu gambar terakhir yaitu padi sudah. Gambar yang ke-7, padi sudah menjadi benih yang siap untuk dijadikan beras. Lalu gambar terakhir yaitu beras tadi dimasak menjadi nasi. Nah, itu tadi proses dari padi menjadi nasi. Nah, setelah kalian lihat, para petani ini sudah bekerja keras dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan beras maupun nasi. Nah, apakah kalian mau nih seperti adiknya Benny yang membuang-buang makanan? Tentu tidak ya, karena makanan itu kita harus hargai dan kita habiskan, karena membuang makanan itu sudah melanggar kewajiban kita terhadap makanan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Adapun hak kita terhadap makanan, yang pertama yaitu hak untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian hak untuk memilih jenis makanan yang dikonsumsi, lalu hak untuk mengolah makanan sesuai dengan keinginan. Misalkan kita ingin membuat nasi menjadi nasi goreng, nasi lemak, ataupun jenis lainnya. Lalu hak untuk menentukan seberapa banyak takaran makanan yang dikonsumsi. Jadi kita mempunyai hak makan sedikit atau makan banyak, itu adalah hak kita. Lalu yang terakhir yaitu hak untuk memberikan makanan kepada yang diinginkan. Nah, untuk memberikan makanan kepada siapapun kita mempunyai hak. Misalkan kita ingin memberikan kepada orang tidak mampu, itu hak kita. Kemudian kewajiban terhadap makanan. Yang pertama, kita harus menghargai makanan apapun itu. Misalkan waktu tidak mempunyai uang, kita cuma bisa makan telur, kita harus menghargai telur dadar itu. Kemudian yang kedua itu tidak bersikap mubazir dan tidak membuang makanan. Dimana di sini kita harus menghabiskan makanan tersebut, jangan sampai ada yang tersisa. Ingat, di luar sana masih banyak orang membutuhkan makanan dan juga masih banyak orang kelaparan, sehingga kita harus tetap bersyukur. Lalu yang ketiga, wajib membayar makanan yang dibeli. Nah, jika kita membeli sesuatu di warung maupun di pasar, supermarket, nah kita harus wajib membayarnya. Lalu wajib untuk mengolah makanan sebaik mungkin sebelum dikonsumsi, baik itu mentah atau dalam keadaan matang. Nah, kita harus mengolah makanan tersebut terlebih dahulu. Misalkan makanannya masih mentah nih, kita harus masak dulu. Lalu wajib mencermati kebersihan makanan dikonsumsi. Nah, dalam makan kita hendaknya lihat-lihat dulu apakah makanan itu bersih atau layak untuk dikonsumsi. Kalau tidak bersih kan nanti akan terganggu juga kesehatan kita. Sekarang ibu akan menampilkan dua buah video. Perhatikan ya. Ini video yang pertama. Sekarang video yang kedua.
melihat video tadi, buatlah pertanyaan berdasarkan video tadi. Masing-masing perwakilan kelompok harus ada ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat pertanyaannya. Ya, semua kelompok sudah selesai. Ya, kalau ini sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok untuk membacakan pertanyaannya. Pada kelompok 1, Ibu persilakan duduk di tempat masing-masing aja ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Nah, ini tadi pertanyaan dari semua kelompok. Jadi tugas kalian ialah menjawab semua pertanyaan ini dan mendiskusikannya bersama kelompok. Kemudian setelah itu hasil diskusi bisa kalian presentasikan di depan kelas. Ibu persilahkan untuk mengerjakannya. Ya, waktunya sudah habis. Apakah semua kelompok sudah selesai? Ya, baik, pintar sekali. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan lagi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri good job dulu untuk kelompok 1. Good job, good job, good job. Yes. Pada kelompok 2 dipersilahkan lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu lihat dari belakang ya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kita kasih good job lagi untuk kelompok 2. Good job, good job, good job. Ya, kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita kasih good job kepada kelompok 3. Good job, good job, good job. Pada kelompok 4 dipersilahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita kasih good job kepada kelompok 4. Good job, good job, good job. Yang terakhir yaitu presentasi dari kelompok 5. Silahkan maju ke depan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kita kasih good job kepada kelompok 5. Good job, good job, good job. Iya. Nah, di sini Ibu mau menambahkan sedikit jawaban dan memperkuat. Jadi video pertama tadi adalah video orang yang sedang menebang pohon, di mana tindakan itu merupakan tindakan yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru karena menebang pohon dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menebang pohon, nah sehingga dengan menebang pohon tersebut kita akan melanggar hak orang lain, yaitu hak untuk hidup aman dan nyaman, karena kan setelah menebang pohon tadi akan terjadi bencana alam. Gambar yang kedua tadi yaitu gambar 2 orang anak yang sedang merawat tanaman. Nah, ini adalah tindakan yang baik karena mereka berusaha untuk melestarikan alam, menjaga dan juga merawatnya karena bermanfaat dan juga lingkungan menjadi asri dan udara menjadi segar. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian masing-masing tuliskan refleksi sikap kalian terhadap tumbuhan atau memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Kemudian setelah kalian menuliskan tadi, kalian bisa diskusi,
tapi bertukar cerita dengan pasangannya. Jadi kalian bisa dengan teman sebangku kalian ya, 2 orang. Ya, Ibu persilahkan untuk menuliskan dan menceritakannya kepada teman. Ya. Apakah semuanya sudah bertukar cerita refleksi dengan temannya? Iya. Kalau sudah, kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu pembulatan bilangan desimal. Nah, pembulatan adalah yaitu penaksiran atau membulatkan suatu bilangan. Nah, jadi pembulatan ini bisa kita tentukan dengan berpatokan pada angka 5. Nah, jika bilangannya 5, akhirnya di bawah angka 5, jadi bisa kita bulatkan menjadi angka yang di bawah. Kalaunya angka 5-nya di atas angka 5, jadi kita bulatkan ke atas. Nah, ini misalkan 1, 2, 3, 4 ini dibulatkan ke bawah, sedangkan 5, 6, 7, 8, 9 bisa dibulatkan ke atas. Selanjutnya kalian tetap dengan kelompok kalian tadi. Sini ada tugas kelompok lagi. Ini tugasnya. Kalian kerjakan soal 1 sampai 6 ini bersama anggota kelompok kalian ya. Ibu beri waktu beberapa menit. Ya, dipersilakan. Apakah semua kelompok sudah selesai melaksanakan diskusinya? Sekarang Ibu minta kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kita kasih mantap dulu dan kasih jempol untuk kelompok 5. Mantap. Ya. Sekarang kelompok 4, Ibu persilakan maju ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Kita kasih mantap lagi. Mantap. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya. Kita kasih mantap buat kelompok 3. Mantap. Selanjutnya itu kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih mantap lagi. Ayo, mantap. Kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Kita kasih mantap dulu buat kelompok 1. Mantap. Iya. Sekarang Ibu akan menambahkan atau menjelaskan sedikit tentang materi pembulatan ini. Nah, di sini untuk pembulatan puluhan terdekat yang diperhatikan adalah angka satuannya. Jika satuannya kurang dari 5, maka dihilangkan dan diubah menjadi 0. Nah, jika satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka satuannya berubah menjadi 0
dan angka puluhannya diubah menjadi atau diubah dengan cara ditambah 1. Contohnya, misalkan ini untuk puluhan ya. Misalkan 64. Jadi kita bulatkan menjadi, karena 4 ini di bawah atau di atas 5? Di bawah kan? Jadi kalau di bawah kita jadikan 0, jadi 60. Misalkan 68. Kita perhatikan angka satuannya. Satuannya apa? 8. Karena 8 ini di atas angka 5, jadi kita bulatkan menjadi 0, sedangkan di depannya kita tambahi 1 menjadi 7, jadi 70. Paham? Nah, sekarang untuk pembulatan ratusan terdekat, jika pada pembulatan kepuluhan terdekat tadi kan satuannya, kita lihat satuannya, tapi pada pembulatan ke ratusan ini kita lihat pada puluhannya. Sedang jika puluhannya di bawah 5, jadi kita ubah menjadi 0, sedangkan jika di atas 5, puluhannya tetap diubah menjadi 0, sedangkan untuk satuan, maaf, maksud ibu tadi bukan puluhan tapi satuan, sedangkan puluhannya kita tambahkan 1. Contohnya yaitu 248. Nah, karena satuannya di sini 8, karena puluhannya di sini 48, jadi kita bulatkan menjadi 0, jadi 200. Sedangkan misalkan 278, jadi karena 78 ini di atas 0, hingga kita bulatkan menjadi 0 dan 2 ditambahi 1 menjadi 300. Nah, jadi puluhan terdekat tadi kita perhatikan angka puluhannya dan angka ratusannya, sedangkan itu tadi untuk ratusan. Kalau puluhan kita lihat angka satuannya. Ya, apakah semua sudah paham? Iya. Kemudian ibu akan memberikan, sebentar ibu mau ngambil kantor dulu barangnya ya. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah namanya kolase. Kolase ini adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi satu kesatuan karya. Nah, ini kolase. Ini digambar dulu. Ini terbuat dari kapas dan juga kertas origami yang ibu potong. Nah, adapun teknik dalam membuat kolase antara lain, pertama siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu seperti kertas, bahan-bahan untuk menempel. Bahan untuk menempel ini bisa dari barang bekas ataupun dari tumbuhan-tumbuhan sekitar, lalu pensil, lem, gunting, dan juga pewarna. Kemudian kita buat gambar pada kertas. Ini kan ibu menggambar pelangi, jadi ibu gambar dulu pelangi, bunga matahari, dan juga awan, tapi sketsanya saja agar nantinya di dalamnya bisa kita tambahkan atau tempelkan. Kemudian yang ketiga, kita gunting-gunting bahan untuk mengisi sketsa kita tadi. Misalkan kita menggunakan kacang polong ataupun kertas origami seperti ibu ini, kapas, maupun seperti daun-daun kering ataupun ranting-ranting kering. Kemudian setelah kita potong-potong tadi, kita bisa memberikan pewarna pada
apa tadi nih, dari bahan, misalkan kacang tadi kita beri pewarna, kemudian nih awan ini bisa juga kita beri pewarna menjadi biru. Lalu setelah itu kita bisa meletakkan lem pada sketsa gambar tadi. Setelah diletakkan lem, baru kita tempelkan bahan-bahan yang ini tadi, seperti kapas ataupun kacang-kacang polong maupun tumbuhan-tumbuhan kering seperti daun maupun rantingnya. Lalu sini kita bisa berkreasi sesuai kehendak kita. Nah, apakah kalian semua sudah paham? Di sini ibu mau minta Amel, apa tadi teknik pertama membuat kolase? Iya, betul, pintar sekali. Kemudian Pahrol, apa teknik kedua? Iya, pintar. Teknik ketiga ada yang bisa menjawab? Ya, Melinda, silahkan. Iya, betul. Kemudian teknik keempat, ibu mau minta Bayu untuk menjawabnya. Iya, pintar sekali. Kelompok maaf, untuk teknik kelima, Aldebara, apakah bisa menjawab? Iya, betul sekali. Untuk teknik ke-6 ke-7, siapa yang ingin menjawab? Ya, kepada Minta, ibu persilakan. Iya, betul sekali. Anak-anak ibu memang anak-anak yang pintar. Sekarang kita akan keluar kelas mencari bahan-bahan tidak terpakai tapi dari tumbuhan yang sudah gugur, misalkan daun kering, ranting kering, maupun biji-bijian tumbuhan seperti bunga yang kering. Ya, kita keluar kelas, ikut ibu ya. Apakah semuanya sudah dapat bahan-bahannya? Ya, kalau sudah, kita masuk ke kelas kembali. Ya, sekarang ibu persilakan kalian untuk membuat kolase sesuai kreasi kalian dan jangan ribut ya. Ya, bagus. Nah, hati-hati ya. Nah, jadi ini seperti ini. Kalian rapikan dulu lemnya, baru kalian tempel. Apakah semuanya sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan sini ya, di meja ibu. Nah, karena semuanya sudah selesai, jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya ibu mau nanya, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap memanfaatkan tumbuhan, kemudian pembulatan bilangan desimal, dan juga membuat kolase. Lalu bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini? Iya, senang lah. Senang karena kita membuat kolase tadi, juga berdiskusi, mendapatkan hadiah, betul tidak? Betul. Sekarang informasi apa saja yang kalian bingung nih, bisa tanyakan kepada ibu. Oh, pembulatan tadi. Nah, pembulatan itu tadi adalah penaksiran bilangan. Nah, jadi pembulatan tadi di sini kita ada belajar tentang pembulatan untuk bilangan puluhan. Nah, untuk bilangan puluhan tadi, jika
satuannya di bawah 5, jadi kita bulatkan menjadi 0, sehingga misalkan bilangannya 54, jadi kita bulatkan menjadi 50. Kalau satuannya di atas 0, misalkan 58, 8-nya tadi dibulatkan menjadi 0, dan 5-nya kita bulatkan menjadi 6, jadi 60. Kalau ratusan tadi kita lihat dari segi puluhan dan ratusannya. Jika puluhannya di bawah 5 kita bulatkan 0, sedangkan jika puluhannya di atas 5 kita bulatkan 0 juga, tapi angka di depannya ditambahi 1, atau ratusannya tadi ditambahi 1. Ya, bagaimana, paham? Ya, paham. Sekarang hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban mengenai tumbuhan, di mana hak kita terhadap tumbuhan hendaknya bisa memanfaatkan tumbuhan sebaik mungkin, dan juga kewajibannya begitu pula. Nah, kalau puluhan tadi sudah Ibu jelaskan juga, dan kolase, dan membuat kolase tadi yaitu kita hendaknya menyediakan bahan A-nya dulu, kemudian membuat sketelnya, juga dengan cara teknik menempelkan, baik itu menggunakan barang bekas maupun bagian tumbuhan yang sudah kering. Nah, lalu sebelum kita pulang hendaknya kita bernyanyi dulu nih. Kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dihulung bari-bari. Masak sebiji dihulung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitip di dawang. Nang mana batis kutung, dikitip di dawang. Ya, dengan bernyanyi tadi maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu hendaknya kita berdoa sebelum pulang. Ibu yang akan memimpin doa ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu pesan kepada kalian hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar di rumah ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.